Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. All new Mini Cooper SE, full elektrik generasi kedua Mini bertenaga elektrik, dan kini hadir dengan sejumlah kejutan. Bukan hanya platformnya yang berbeda sekarang dengan versi bensinnya, tapi juga sekarang range-nya bertambah panjang, tenaganya bertambah besar, dengan harga yang relatif sama seperti Mini elektrik sebelumnya, dan bahkan sekarang harganya lebih murah dibandingkan versi bensinnya. Inilah review lengkap dari all new Mini Cooper SE. Karena ini adalah sebuah review lengkap, makanya saya tidak hanya akan memberitahukan Anda tentang detail dari mobil ini, tapi juga akan berjalan cukup jauh untuk memberitahukan Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya, bagaimana performanya, konsumsi energinya, range aktualnya berapa, kemudian apa saja kelebihan dan kelemahannya, serta performanya di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke semua itu, kita akan lihat sedikit tentang apa yang berubah di model ini. Well, sudah pasti modelnya berubah total dari depan, samping, belakang. Ini seperti khasnya Mini Cooper, berubah total, tapi langsung dikenali orang bahwa ini adalah sebuah Mini. Apalagi kalau siluetnya dari samping Anda lihat, udah nggak salah lagi, ini pasti Mini. Dan itu memang yang dipegang oleh desainer dari Mini untuk merancang generasi terbaru. Rancanglah lebih modern, tapi lebih terlihat seperti evolusi ketimbang revolusi. Mirip sebenarnya pendekatan desain Mini Cooper ini seperti pendekatan desainnya Porsche 911 gitu ya. Semakin lama semakin modern, tapi tetap membawa unsur desain dari pendahulunya. Bahkan Mini ini juga membawa unsur desain dari generasi pertamanya di tahun 59 ya kalau nggak salah ya. Desain original dari Sir Alex Isigonis. Nah, tapi untuk generasi keempat dari Mini ini, Mini modern ya, generasi keempat, itu kami rasa perubahannya yang paling drastis dibandingkan sebelum-sebelumnya. Anda bisa lihat dari depan itu terlihat lebih pipih, terlihat lebih modern, dan yang paling banyak itu di bagian belakangnya dengan lampu yang model menyudut. Serta sekarang ini DRL dan lampu belakang bisa diatur konfigurasinya. Mau nyala atas aja, mau nyala bawah aja, mau nyala semuanya. Di belakang juga bisa ada beberapa konfigurasi yang bisa diatur. Itu membuat nilai funkiness dari sebuah Mini itu terjaga, karena Mini itu tetap harus funky. Tapi yang paling menarik di generasi ini adalah Mini membuat versi elektrik dari Cooper 3 pintu ini berbeda basisnya dibandingkan yang bermesin bensin. Bermesin bensinnya kan tetap ada yang 1503 silinder dan 2000 cc turbo, itu menggunakan sasis dengan kode F66 yang itu sebenarnya masih mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu F56. Nah, untuk yang elektrik ini sasisnya, kode bodinya adalah J01. Jadi dia berbeda. Kalau kita lihat dari luar, sepintas tidak ada bedanya antara Mini yang elektrik dengan Mini yang bensin. Tapi dari dimensi berbeda. Wheelbase-nya yang elektrik ini 31 mm lebih panjang dibandingkan yang versi mesin bensin. Tapi secara panjang total mobil, dia 18 mm lebih pendek yang elektrik. Jadi dia lebih ke ujung, rodanya itu lebih ke ujung dengan overhang belakang dan depan yang semakin kecil, tapi wheelbase-nya makin panjang. Nah, ini membuat keuntungan untuk sebuah mobil elektrik karena Mini bisa menempatkan baterai yang lebih besar dibandingkan kalau memakai
basis dari internal combustion mereka. Seperti yang mereka lakukan di generasi sebelum ini, Mini elektrik itu basisnya sama dengan internal combustion, akhirnya baterainya sangat kecil, hanya 32-an kilowatt hour. Sedangkan Mini yang terbaru ini, dia punya dua pilihan baterai. Yang pertama 40,7 kilowatt hour yang bisa menempuh jarak sekitar 300 kilometer. Sedangkan tipe yang di sebelah saya ini adalah tipe yang SE, yaitu 54,2 kilowatt hour yang secara WLTP diklaim oleh Mini bisa membuat mobil ini melaju 405 kilometer. Dan itu artinya 180 kilometer lebih jauh dibandingkan Mini elektrik pertama generasi sebelumnya yang itu diklaim hanya 225 kilometer. Nah, untungnya untuk Indonesia itu yang dimasukkan adalah Mini Cooper yang SI. Jadi kita sudah dapat yang range-nya panjang yaitu 405 kilometer serta tenaga mesinnya juga besar. Nah, ini memiliki motor listrik yang menggerakkan dua roda depan. Jadi Mini elektrik itu semuanya front wheel drive. Dan ini tenaganya nggak main-main, 218 PS tenaganya dengan torsi 330 Newton meter. Dan itu artinya tenaga dan torsinya lebih besar dibandingkan Mini Cooper S yang bermesin 2000 cc turbo, di mana di situ tenaganya itu 208 HP, kalau nggak salah nggak nyampe 210 HP, dan torsinya juga 300 Newton meter. Sedangkan yang ini tenaganya lebih besar, torsinya lebih besar, serta dia juga memiliki akselerasi lebih cepat yaitu 0 sampai 100 km per jam diklaim oleh Mini tidak sampai 7 detik yaitu 6,7 detik. Jadi Mini Cooper SE ini dia lebih panjang wheelbase-nya, kemudian basisnya berbeda, tenaganya lebih besar, serta torsinya lebih besar, akselerasinya lebih cepat dibandingkan Mini Cooper yang S. Tapi semua itu Anda dapatkan dengan harga yang lebih murah. Kami juga kaget sendiri ketika melihat price list-nya. Jadi mobil ini price list-nya adalah 1,076 miliar, 1,076 miliar rupiah on the road. Sedangkan untuk yang Mini Cooper S yang bermesin bensin, yang tenaganya tidak sebesar ini, juga torsinya tidak sebesar ini, dan dia bukan elektrik, itu harganya hampir 1,1 miliar, 1,09 miliar rupiah. Jadi biasanya kan versi listrik itu lebih mahal dibandingkan versi bensinnya. Ini mobil udah dengan basis yang lebih baru, penggerak elektrik pula, tenaga lebih besar, torsi lebih besar, performa lebih kencang, harganya lebih murah. Jadi benar-benar kelihatannya Mini memanfaatkan skema pajak dari pemerintah sehingga membuat mobil ini harganya berada di bawah varian bensinnya. Jadi ini adalah mobil yang sangat menarik. Memang kalau dibandingkan mobil listrik lainnya, 1 miliar itu tergolong mahal. Dengan uang di bawah 1 miliar rupiah, Anda sudah bisa mendapatkan mobil listrik yang lebih besar, mungkin range-nya juga lebih jauh. Tapi ini sebuah Mini, sama seperti Mini yang bensin. Harganya 1,09 miliar rupiah. Di bawah itu juga masih banyak mobil yang lebih besar, kemudian yang tenaganya lebih kencang juga ada gitu ya. Tapi it's a Mini. Dan Mini elektrik tidak bisa dibandingkan dengan mobil elektrik biasa gitu ya. Ini adalah sebuah Mini, perpaduan antara teknologi dan karya seni. Jadi siapa sih yang membeli Mini? Biasanya memang orang yang sudah suka Mini. Nah, ketika orang sudah suka Mini, pilihannya ada Mini Cooper yang S dan Mini Cooper yang SE. Dan secara value for money, Mini Cooper yang SE ini memang sangat menarik dari speknya, sudah elektrik, lebih murah pula harganya. Dan mungkin itu diperlukan ya sebenarnya yang seperti ini, karena mobil listrik itu masih growing di Indonesia. Dan selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki mobil listrik juga memiliki sejumlah kekhawatiran, bisa menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Misalnya nanti resale value-nya bagaimana, kemudian nanti baterainya itu setelah lewat dari garansi masih tahan berapa lama, nanti kalau baterainya sudah mulai lemah digantinya berapa, itu kan
zone yang tidak kita ketahui. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran, makanya sekarang kenapa depresiasi mobil listrik itu cenderung lebih besar dibandingkan mobil biasa. Tapi dengan starting point harganya lebih murah daripada yang tipe bensin, itu adalah satu starting point yang bagus untuk Mini. Mini menggunakan port charger CCS2 yang mana ini bisa di-charge secara AC maupun DC. Jadi kalau Anda di rumah Anda bisa charge AC sampai 11 kW. Artinya kalau 11 kW itu dalam 6 jaman mobil ini bisa dari 0 sampai 100%. Anda tinggal tidur di rumah, charge, paginya sudah penuh lagi. Sedangkan untuk yang DC-nya dia bisa sampai 95 kW, yang itu artinya dari 10 sampai 80% kira-kira hanya setengah jam, cocok misalnya Anda ingin bawa keluar kota. Dengan range 405 km, mobil ini juga sudah cukup layak untuk Anda bawa ke luar kota. Anda tinggal 200-300 kilo sekali, itu berhenti di rest area sambil Anda istirahat, mungkin sholat, makan, sambil di-charge dengan DC charging, itu bisa cepat sudah terisi lagi. Dan akhirnya kita punya Mini elektrik yang tidak hanya cocok di dalam kota tapi juga bisa keluar kota. Tapi itu klaimnya. Nanti berapa real life dari range-nya itu yang nanti akan saya coba. Oke, mobil ini standarnya menggunakan ban 18 inci, 225 40 18 di depan dan 225 40 18 di belakang. Dan mobil ini tidak terlihat besar karena memang mobil ini ukurannya juga mini, walaupun wheelbase-nya memanjang. Tapi kalau kita buka bagasi, terlihat betapa kecilnya bagasinya. Ini mobilnya mungkin secara range bisa keluar kota ya, tapi secara koper sih ini cuma satu koper medium nih muat, atau 2 backpack. Koper besar nggak mungkin muat. Kalau Anda mau bawa koper yang besar, Anda harus lipat bangkunya, yang mana artinya Anda tidak bisa mengajak teman Anda. Anda hanya mungkin bisa berdua, baru Anda bisa membawa barang yang lumayan banyak ya. Tapi karena memang Mini, apalagi yang elektrik, sebenarnya penggunaan utamanya itu adalah di dalam kota. Cuman senang aja gitu tahu range-nya bisa keluar kota, tapi ya untuk barangnya Anda harus lipat bangku paling belakang. Ya, dan sebaiknya kalau Anda keluar kota memang jangan bawa teman Anda di belakang. Udah pergi berdua aja. Karena ini lihat deh, ini posisi berkendara ideal saya. Saya tingginya 177 cm dan tidak tersisa lagi legroom. Ini benar-benar pas lutut saya itu kena dengan bangku depan. Walaupun headroom masih sangat memadai, tapi di sini lutut saya menyentuh bangku, kemudian paha juga tidak tersangga dengan baik. Sebenarnya ini masih oke buat orang dewasa untuk jarak dekat. Tapi kalau untuk jarak jauh, ini akan menimbulkan mood yang tidak enak di belakang gitu. Sempit, kemudian tidak ada USB slot, penyimpanan juga sangat minim. Kalau penumpang belakang moodnya udah jelek, nanti bisa terjadi perselisihan selama perjalanan. Kemudian jadi nggak enakan, malah nanti jadi yang tadinya berteman jadi bermusuhan lagi nanti karena belakangnya sempit. Jadi kalau mau keluar kota pakai mobil ini, secara teknis yes dia bisa, tapi secara sosial sebaiknya ini dipakai buat barang Anda saja dan Anda nikmati perjalanan berdua. Apalagi kalau kita duduk di depan, auranya jauh berbeda dibandingkan duduk belakang. Kalau Anda memang pengen sebuah Mini dan pengen duduk di belakang, mungkin Anda harus ke Mini Countryman atau ke Mini Aceman. Tapi kalau yang 3 pintu ini definitely Anda harus duduk depan, karena disitulah semua perubahan drastis terjadi. Wow, ini bagian depannya keren sekali. Yang mendesain ini namanya Sebastian Krauss. Saya udah pernah ketemu waktu di Gias, dan saya nggak peduli sebenarnya siapa yang mendesain, tapi hasilnya ini luar biasa. Membuat Mini ini terasa jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, tapi tetap mengusung sejumlah heritage design yang sama. Lihat ini monitor yang bulat dan besar di tengah, yang dulunya di Mini original ini adalah speedometer, sekarang jadi multi function display. Oh, dan ini mobil sangat baru,
pada saat datang ke kami itu baru 50 km. Jadi benar-benar ini mobil baru grass, kemudian diantarkan pihak Mini ke kami dan kilometernya baru 50. Makanya ada plastik yang belum dibuka dan kayaknya Mini sengaja menyisakan plastik ini untuk kami buka. Sekarang kita buka dulu. Wah, pertama kalinya layar ini ketemu oksigen Indonesia dan ketemu debu Indonesia. Oke, jadi secara total desainnya berubah walaupun clue desainnya tetap ada, dan layar ini memiliki karakter pencahayaan yang sangat keren untuk dilihat, tapi juga mudah untuk dilihat. Jadi dia itu tidak glossy. Bahkan kalau saya mau coba ngaca di sini, saya nggak bisa ngaca karena dia tidak memantulkan seperti kaca. Jadi dia cenderung agak doff dan itu membuat semua informasi yang ada di sini itu terbaca dengan jelas. Oke, Anda memang butuh sedikit adaptasi lah di awal ya, karena dia menggunakan operating system yang mirip dengan BMW walaupun semua grafiknya itu diubah sesuai dengan gayanya Mini. Jadi sebenarnya di sini ada menu-menu banyak di sini seperti handphone yang itu sangat lengkap. Apple CarPlay, Android Auto, ada personal assistant, bahkan dia juga sudah ada Mini Connected. Jadi dia sudah terhubung dengan internet, artinya navigasi di sini juga sudah bisa membaca kemacetan di jalan. Bahkan ada Mini Connected Store, jadi Anda bisa membeli sejumlah fitur yang mungkin Anda inginkan. Padahal sebenarnya mobil ini fiturnya sudah lengkap. Fitur radar juga sudah lengkap di mobil ini, nanti akan kita jelaskan. Tapi kita balik lagi ke layarnya. Ini layar yang tipis, pipih, tidak glossy, cenderung agak doff, sangat mudah terbaca informasinya dan sangat lengkap. Kemudian di sini stylenya juga bisa Anda ubah, karena di sini bukan hanya sebagai untuk infotainment, tapi juga untuk instrumen juga. Speedometer ada di sini. Nah, jadi kalau kita ke depan, dia speedometer ada di sini digital, tapi kalau Anda ingin ubah gayanya, Anda bisa dengan mode experiences ini. Jadi ini lebih dari sekedar drive mode. Jadi ini memang ada yang core itu artinya mode normal lah ya. Mode normal itu seperti ini kira-kira. Dan ada mode sport itu go-kart. Woohoo! Ada suara orang berteriak gembira gitu, woohoo, gitu, kayak kita mau mengalami sebuah pengalaman yang menarik. Nah, ini adalah go-kart mode view-nya. Aduh, ini keren sekali, tidak ada refleksi, semuanya seperti lukisan, bukan seperti lampu di sini. Dan ini speedometernya di tengah, kemudian ada power, kemudian ada baterai level. Kemudian tampilannya kalau misalnya untuk yang green ini juga berbeda. Untuk yang green nuansanya hijau, kemudian ada lagu-lagu seperti di spa untuk healing, lagu-lagu menenangkan gitu pada saat berubah mode. Kemudian di sini ada burung, gambar burung, semuanya hijau, dan ada personal, jadi Anda bisa pilih sesuai mau Anda seperti apa. Kemudian ada yang vivid ini lebih bright ya, lebih ceria. Tapi yang favorit saya adalah ini, timeless. Ini benar-benar merefleksikan seperti Mini di zaman dulu. Lihat ini speedometernya dengan font angka dan font huruf itu font zaman dulu. Ini seperti Times New Roman mungkin ya ininya fontnya. Lihat. Dan ketika kita di mode atau di experiences yang timeless ini, itu ada suara gemuruh seperti gemuruh mesin zaman dulu, walaupun gemuruhnya nggak terlalu keras ya. Dan lihat ini, odometernya juga dengan font yang tua gitu, seperti model yang masih analog. Ini nggak habis-habisnya menikmati layar yang ini. Kemudian ada juga mode balance. Nah, mode balance ini juga untuk keseimbangan jiwa ceritanya. Jadi di sini ada musik-musik menenangkan, kemudian ada animasi di sini, animasi blur gitu. Kemudian ini panoramic roofnya juga ditutup.
supaya menimbulkan suasana yang tenang di dalam. Tapi saya suka ngelihat yang go-kart atau yang timeless. Oke. Nah, ini ada panoramic sunroof, jadi ini besar sampai belakang menimbulkan aura lebih lega di kabin yang sempit ini. Tapi sebenarnya kalau di depan itu nggak terlalu terasa sempit. Ini posisi berkendaranya sangat ideal, kaki kita lumayan lurus ke depan, dan dia pengaturan teleskopiknya itu cukup jauh, begitu juga dengan tilt. Serta satu yang nggak pernah saya pikir akan terjadi di sebuah Mini adalah visibilitas yang baik. Jadi ini tidak berlebihan ya, tapi baik. Belakang memang agak sempit, tapi juga tetap bisa memenuhi spion ini. Kemudian yang kedepannya dia dilengkapi dengan head-up display. Tapi head-up display-nya tidak menampilkan image gambar di kaca depan. Tapi dia ada kaca sendiri dan dia di bawah kaca depan. Jadi dia di dashboard muncul gambarnya itu. Dia lebih rendah sehingga tidak menghalang pandangan ke depan. Setir juga posisinya lebih rendah. Dan setirnya juga modelnya keren. Dia 2 spoke sebenarnya. Tapi ada spoke ketiga dari belt. Dan ada juga belt di sini, dan ini eksklusif hanya untuk Mini Cooper. Kalau nanti Mini Aceman beltnya di sebelah kanan. Kemudian ini bahan-bahan perforatednya juga ada, iluminasinya juga, jahitan-jahitan biru, ada logo Mini di sini. Tapi di tengah semua kemodernan dan karya seni yang indah ini, BMW juga masih menempatkan sejumlah tombol-tombol fisik. Di sini ada tombol volume, ada tombol untuk experiences tadi, tombol power. Starter itu seperti kita pakai kunci gitu, diputar seperti ini. Mematikannya juga seperti itu, diputar, bisa diputar ke kanan, bisa diputar ke kiri. Tuas transmisi kecil seperti ini, tapi ya nggak perlu tuas transmisi besar-besar memang. Kemudian tombol ya udah hanya di sini aja. Tombol di tempat lain itu sangat minim, semua fungsi itu pindah ke layar sini. Di setir ini ada tombol 2 set kanan dan kiri, yang ini mirip sekali dengan BMW. Jadi yang kanan ini untuk audio, yang kiri ini untuk fitur radarnya dan adaptive cruise control. Jadi Anda bisa driver assistance itu diaktifkan di sini. Anda ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, kemudian dia juga ada blind spot monitoring, ada rear cross traffic alert, lengkap yang ada di mobil ini. Nanti juga kita akan lihat efektivitasnya di Indonesia. Ada 2 buah USB slot di sini, USB-C ya, jadi ini fast charging. Kemudian juga ada wireless charging di sini, ada 2 cup holder, dan ada tempat penyimpanan unik yang ini lacinya ini dibuat seperti apa ya, box piknik ya. Ada penariknya seperti ini, dan ada armrest. Agak aneh sebenarnya untuk sebuah Mini itu ada armrest, tapi minimal ini akan membantu perjalanan yang lebih nyaman. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan audio Harman Kardon. Sejauh mata Anda melihat, yang Anda lihat hanyalah keindahan dan hal yang unik di Mini. Kecuali ya tombol-tombol di setir sama tombol tuas sen dan wiper ini ada miripnya dengan BMW. Begitu juga power window ya, karena mereka satu grup ya. Oke, tapi yang saya sudah sangat penasaran adalah bagaimana rasa berkendaranya, karena Mini bukan hanya masalah desain tapi juga driving experience. Apakah dengan wheelbase yang memanjang, baterai yang besar yang membuat mobil ini beratnya jadi 1,6 ton. Bayangkan dulu Mini yang pertama itu mungkin 900 kilo aja nggak nyampe, sekarang sudah 1,6 ton dengan konfigurasi elektrik ini. Apakah masih asik buat dikendarai? Kita jalan, let's go. Saat pertama kali mencoba Mini bertenaga listrik di generasi sebelumnya, kami merasa kalau mobil tersebut sangat menyenangkan, tapi selalu menimbulkan range anxiety. Sekarang tidak lagi. Itu karena range-nya yang jauh. Baterainya lebih besar secara signifikan dan klaimnya adalah 405 km. Dengan 400 km artinya kita
bisa tidak setiap hari ngecharge Mini itu, karena sehari paling maksimal tuh 100-150 kilo, mungkin yang lebih jauh lagi mungkin 200 kilo, tapi Anda harus level taxi driver atau supir taksi kalau mau di atas 300 km. Jadi 400 km sudah sangat memadai untuk sehari-hari. Nah, bagaimana dengan aktualnya? Oke, kami mengetes mobil ini cukup lama dan kami mendapatkan konsumsi energi itu sekitar 7,5 km per kWh dengan rute yang bervariasi. Artinya kalau dikalikan dengan kapasitas baterainya, ya dia bisa 375 sampai 400 km. Nah, pada saat kami tes juga kami tidak hanya melihat konsumsi energinya, tapi juga memakai mobil ini dari 100% sampai ke 50%. Dan itu jarak yang kami dapatkan adalah 190 km, yang artinya di atas kertas mobil ini bisa melaju sampai habis dari listrik penuh itu sampai 380 km. Dan mungkin masih ada sedikit toleransinya juga ya. Mobil listrik itu kadang-kadang udah 0% masih bisa jalan, tapi kita anggap aja 380 km. Artinya itu masih di atas 90% dari claim range-nya. Dan ingat, itu saya nyobanya di Indonesia di mana cuacanya panas, sehingga AC itu bekerja lebih berat, serta juga ada sejumlah kemacetan lalu lintas. Jadi yes, range-nya masuk akal, dan artinya Anda nggak perlu seperti Mini sebelumnya harus ngecharge setiap hari, kemudian juga khawatir gitu ya, karena cuma hanya 200-an kilometer, hanya 200 kecil kilometer range-nya. Mini sebelumnya sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya. Bukan hanya range-nya jauh, mobil ini juga sangat kencang. Di atas kertas, tenaga mobil ini ya besar memang, 218 HP, torsinya 330 Nm. Tapi nggak kerasa yang istimewa amat di atas kertas. Tapi begitu Anda rasakan dari balik kemudi, lihat itu, ada torque steer yang terasa. Jadi ketika Anda gas, itu ban depan tuh seolah-olah mencari grip. Dan itu juga jadi setir itu agak belok ke kanan sedikit gitu ya, kanan kiri sedikit gitu ya. Jadi kayak mesinnya liar sekali sepertinya yang menarik kita di depan itu. Rasanya nggak seperti hatchback 200 HP. Rasanya seperti hatchback 300-an HP. Luar biasa akselerasi dan tenaganya tuh. Cukup instan tapi tetap halus, dan roda itu seakan mencari grip gitu. Ada bunyi decitan kecil gitu ketika Anda berakselerasi dengan mobil ini. Bahkan kalau misalnya Anda pakai sound effect juga akan ada suara dari ciptaan Hans Zimmer, sama seperti yang menciptakan suara buatan di BMW untuk menambah feel. Nah, tapi dari angka akselerasinya, mobil ini diklaim bisa 6,7 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi kami tidak pernah mempercayai begitu saja, apalagi kalau tes seperti ini kami harus mengetes dengan alat khusus untuk melihat berapa aktualnya di Indonesia. Sekarang kita langsung coba tes. Oke, kita udah pasang alat berbasis GPS di sini. Kita matikan AC dulu. Sport mode. Oke, nggak perlu dimatiin traction controlnya karena nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Oh, wow. Jadi tenaga itu tidak dikeluarkan langsung, tapi dikeluarkan secara cerdas. Maksudnya dikeluarkan secara cerdas itu komputernya tahu gitu, ketika ban itu hanya spin, mobil itu tidak akan maju, tidak akan berakselerasi. Sehingga dia membuat mobil itu
berakselerasi dengan ban spin, tapi spinnya tuh sedikit, mungkin spinnya tuh selalu sekitar 15% di atas kecepatan aktual gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil itu udah lari 20, dia bannya tuh 23 gitu. Jadi tetap ada spin, tapi spinnya tuh yang terukur itu kira-kira terjadi sampai 60-70 km per jam. Setelah itu tenaganya dikeluarkan penuh setelah ban itu mendapatkan grip, dan ternyata klaimnya tidak sesuai dengan hasil tes kami. Klaimnya 0 sampai 100 km per jam dalam 6,7 detik. Ternyata Anda tadi juga bisa lihat 6,3 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya. Dan Anda harus ingat bahwa ini adalah penggerak depan, sehingga startnya itu tidak bisa sempurna. Makanya ketika kita sudah berada di jalan seperti ini, mobilnya wajar kalau terasa seperti mobil 300 HP. Terasa seperti mobil yang 0-100-nya itu sekitar 5 detikan lah normalnya. Dan masih ada lagi, ini kita bisa tambah efek suara. Oke, kita nyalakan mini soundnya. Nggak tahu ya kedengeran apa enggak dari mikrofonnya, tapi sekarang kita gas. Iya, kayak suara futuristis ya, bukan suara mesin. Seperti ditenagai turbin kali ya. Ngeng, ngeng. Dan ada bunyi yang aneh. Jadi seperti ada suara gemuruh di belakang. Dan saat melepas gas tuh kayak ada suara wastegate gitu, kayak ada. Coba kita gas lagi. Unik lah suara. Dan suaranya bukan hanya seperti itu. Kalau kita pindahkan ke mode yang favorit saya ini, mode timeless ya. Nggak kayak mobil tua sih suaranya, kayak mobil futuristis juga, tapi dengan warna suara yang beda. Jadi ya, tapi intinya itu semua suara palsu. Fakta terpentingnya adalah mobil ini kencang, 0-106,3 detik, dan tenaganya seperti ini adalah mobil yang 5 detikan 0-100-nya. Dalam hal bantingan suspensi, Mini memang tidak pernah mau menjadi nyaman untuk mendapatkan pengendalian yang memukau. Dan di generasi terbaru ini, hal tersebut tetap berlanjut. Buat konsumen baru yang baru mau coba beli Mini, itu tidak sedikit yang membatalkan beli Mini karena bantingannya yang keras di generasi-generasi sebelumnya. Nah, tapi ternyata di generasi baru ini nggak berbeda. Bahkan mungkin sedikit lebih keras ya. Jadi benar-benar tidak terasa empuk sama sekali suspensinya. Bukan yang memantul-mantul, yang kasar gitu, tidak. Suspensinya halus, getaran-getaran kecil di jalan itu diredamnya halus, tapi tetap kerasa kerasnya suspensi ini ketika Anda melewati polisi tidur atau jalan yang rusak. Anda terasa sekali bahwa suspensi ini keras. Jadi untuk Anda yang mencari bantingan yang nyaman, ini bukan mobil buat Anda. Tapi memang dengan sasis yang keras, walaupun mobil ini berat ya, yang elektrik ini sampai hampir 1,7 ton, tapi handlingnya wow. Ada sedikit body roll, tapi sedikit sekali. Dan mobil itu seperti ada lemnya. Sasisnya juga sangat lincah mengubah arah mobil ini. Bener-bener yang Mini bilang sebagai go-kart feel itu
bukan jargon semata, tapi memang benar aktualnya mobil ini terasa seperti go-kart. Dan untuk merasakan go-kart feel, Anda tidak perlu ke mode go-kart feel, karena suspensinya bukan adaptif. Jadi di semua mode Anda bisa mendapatkan pengendalian yang yang hebat ini. Nah, go-kart feel di experiences itu hanya mengubah respons dari mesin. Jadi kalau Anda mau akselerasi dan berat dari setirnya, itu aja. Suspensinya tidak berubah, dan artinya walaupun Anda mendapatkan suspensi yang keras hampir di semua mode, tapi Anda juga mendapatkan go-kart feel di semua mode. Ditambah posisi duduk yang ergonomis, visibilitas yang seperti mobil sport, bantingan seperti mobil sport, handling seperti tadi. Ya, Anda bisa merasakan seolah-olah Anda berada di sebuah go-kart. Tapi bukan go-kart yang menyiksa seperti go-kart sungguhan. Ini seperti go-kart yang dipenuhi kemewahan. Bicara kemewahan, Mini generasi terbaru ini memang terasa mahal dan membuat kita betah berada di dalamnya. Mahalnya tuh bukan sekedar karena materialnya ya. Memang ini materialnya spesial, material yang ramah lingkungan. Kemudian jok kulitnya juga ini kualitasnya sangat baik. Tapi lebih ke artnya. Art itu bisa membuat sesuatu terasa mahal gitu ya. Desainnya, kemudian ada belt di setir dan di dashboard. Kemudian permainan lampu. Jadi di belakang instrumen ini, di instrumen yang tengah ini ada proyektor lampu LED untuk memancarkan sinarnya ke dashboard di malam hari, dan itu menyesuaikan dengan mode berkendara. Kemudian juga ada welcome light ketika kita buka pintu, itu ada logo Mini, serta juga ini di pinggir dari panoramic roofnya ini juga ada lampu-lampu nih di pinggirnya, serta ambience light, juga pendaran cahayanya keren, dan semua itu membuat mobil ini terasa spesial ketika Anda mengendarainya. Anda selalu merasa berada di sebuah mobil yang spesial, mobil yang mahal, berkualitas, dibuat dengan serius, dan diberi sentuhan art yang berkelas. Dengan range yang panjang dan kabin spesial, Mini seharusnya menyenangkan juga untuk perjalanan jauh. Tapi ada satu fitur yang sayangnya tidak ada di mobil ini. Mobil ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan hardware untuk mensupport sistem radar atau ADAS. Jadi ada sonar di depan untuk melihat jarak, kemudian juga ada kamera nih di kaca depannya. Tapi sayangnya belum lengkap fiturnya. Dia ada front collision warning, peringatan kalau kita mau menabrak depan. Kemudian ada peringatan kalau kita keluar jalur, atau kalau kita mau pindah jalur, dia juga memberi peringatan kalau ada mobil yang berbahaya. Bahkan dia juga punya exit warning, yang ketika kita mau keluar ada sesuatu di belakang kita yang membahayakan, kalau kita buka pintu dia juga akan memberikan warning. Tapi sayangnya adaptive cruise control dan lane keeping assist gitu, yang sebenarnya itu cukup berguna ketika kita berjalan di tol atau berjalan agak jauh, itu tidak hadir di mobil ini. Secara hardware sudah mendukung, tapi secara software belum. Atau mungkin karena ini mobil tes ya. Mungkin ini mobil prototipe pertama. Moga-moga nanti di nextnya ada gitu. Atau jangan-jangan kita harus menyewa fitur tersebut dari Mini Connected Store. Karena kalau di luar negeri, ketika kita mau adaptive cruise control, kita tidak perlu memakai itu setiap hari. Misalnya kita hanya pakai lah 1 hari 2 hari karena kita mau perjalanan panjang di tol, kita bisa menyewa sehari atau 2 hari, nanti fiturnya diaktifkan. Setelah selesai masa sewanya, fiturnya dimatikan gitu. Terkesan seperti pelit sekali. Kok udah ada tinggal diaktifin aja, kenapa enggak? Tapi mungkin ini juga
bukti strategi dari BMW dan Mini dengan mereka melengkapi hardware itu di semua mobil. Jadi tidak hanya di mobil yang minta ada adaptive cruise control, tapi di semuanya dilengkapi. Kan jadi lebih massal tuh produksi ADAS-nya. Jadi lebih murah. Semua orang sudah dapat hardware-nya, tinggal masalahnya kalau mau mengaktifkan, tinggal dia berlangganan atau tidak gitu kan. Nah, maka dari itu walaupun mobil ini dilengkapi dengan ADAS yang cukup canggih dan dengan desain yang baru, penggerak yang lebih bertenaga, baterai yang lebih besar, nyatanya kalau Anda bandingkan harganya bisa dibilang sama dengan Mini elektrik generasi sebelumnya. Jadi ya nggak bisa terlalu komplain amat gitu, karena harganya nggak naik banyak gitu. Tapi moga-moga aja fitur yang kita perlukan dari fitur radar seperti adaptive cruise control atau lane keeping assist itu bisa tersedia di Mini Connected Store dengan harga yang masuk akal. Saya sendiri nggak tahu berapa harganya. Jadi iya, mobil ini secara range itu bisa layak dipakai ke luar kota. Tapi ya tanpa adaptive cruise control. Secara umum, Mini terbaru ini membaik hampir di semua sisi. Namun, kami juga menemukan beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama, setirnya ini agak gemuk gitu ya. Bukan diameternya besar, diameternya pas, tapi digenggamnya itu kayak agak gemuk gitu ya. Apalagi buat tangan Asia. Tapi saya juga melihat sejumlah reviewer Eropa juga bilang ini agak kebesaran gitu. Kalau sedikit lebih kecil aja mungkin lebih nice. Berikutnya yang agak mengganggu saya adalah layar multimedianya nih, yang tampilannya sebenarnya keren sekali, berkelas sekali, membuat kabin terasa lebih mahal, tapi mengoperasikannya tidak mudah karena dia menggunakan software mirip seperti yang digunakan di BMW, tapi BMW masih dibantu oleh tuas iDrive, sedangkan di Mini tidak ada tuas puter-puteran. Jadi Anda semuanya layar sentuh dan sulit untuk mengoperasikan layar sentuh kalau misalnya kita sedang berkendara. Bahkan untuk AC saja itu kita harus dari layar sini, nggak ada shortcutnya. Radio, untuk tuning radio juga wow, agak susah. Ditambah lagi layar multimedianya ini walaupun keren tampilannya tapi agak lag gitu ya. Dia nggak yang secepat kilat gitu. Dia masih ada jeda gitu. Jadi kurang begitu intuitif buat digunakan walaupun tampilannya keren. Kemudian berikutnya, walaupun seperti tadi saya bilang bahwa range-nya jauh, cukup memadai untuk keluar kota, tapi Anda nggak punya space buat barang yang cukup kalau misalnya Anda 4 orang, karena bagasi belakangnya kecil. Tadi Anda udah lihat tuh hanya 210 liter dan tidak ada bagasi depan. Padahal mobil elektrik, even yang penggerak depan atau ada penggeraknya di depan itu biasanya juga masih dilengkapi dengan bagasi yang kecil. Tapi Mini mungkin karena ukurannya yang mini, walaupun nggak mini-mini amat gitu ya, tapi saya lihat di cup mesin sudah tidak ada space memang untuk front trunk. Dan satu lagi, ini sama seperti yang terjadi di BMW juga dengan software operating systemnya, untuk mengubah level of regenerative braking, level dari pengereman regeneratifnya itu ada di layar. Padahal semestinya yang berkaitan dengan pengendaraan itu sebaiknya ada shortcutnya, sehingga kita juga mudah gitu ya untuk mengubah level of regenerative brakingnya. Tapi kita harus ke layar, kita harus masuk ke menu pengaturan berkendara, driving settings, kemudian driver assistance atau bantuan pengemudi, ke penggerak dan sasis, kemudian baru kita ke rekuperasi levelnya. Mesinnya di luar. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, head-up display-nya saya suka sekali. Image yang ditampilkan itu tidak mengganggu pandangan ke jalan sama sekali. Jadi dia di bawah garis dashboard, dia di atas dashboard ininya,
image-nya itu bentuknya keren, head up display-nya, kemudian menampilkan banyak informasi. Bahkan ketika kita mengubah mode berkendara, bukan hanya tampilan di layar sini yang berubah, tapi juga tampilan di head up display-nya. Sport mode ya tampilannya sport mode, eco mode ya eco mode, timeless ya timeless gitu. Jadi head up display-nya keren dan tidak menghalangi jalan. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Saya turunin dikit kameranya. Ada armrest, nggak pernah expect ada armrest di Mini. Jadi ini akan menambah rileks ketika berkendara. Walaupun sayangnya armrestnya satu ya, nggak cukup buat dua kanan kiri, tapi minimal buat pengemudi udah enak. Kemudian berikutnya, Mini generasi terbaru ini sudah dilengkapi dengan Mini Connected. Jadi ketika Anda beli mobil ini, nanti Anda tinggal tautkan handphone Anda dengan mobil, dan dari aplikasi Mini Connected-nya Anda, atau My Mini ya kalau nggak salah, itu Anda bisa dapat banyak sekali fitur yang bisa diutak-atik dari handphone. Bahkan kalau di luar negeri itu bisa maju mundurin mobil, tapi kalau di Indonesia kayaknya belum bisa. Kemudian Anda juga bisa melakukan navigasi, menentukan tujuan di handphone Anda. Ketika masuk mobil itu sudah langsung ada di layarnya. Serta Anda bisa membuka dan mengunci pintu hanya dengan handphone atau bahkan dengan smartwatch. Serta Anda juga bisa sharing kunci mobil ini ke orang-orang terdekat Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin anak Anda atau istri Anda, pacar Anda punya akses ke mobil ini, dan Anda nggak perlu repot-repot ngasih kunci, tinggal kasih akses saja ke handphone mereka, dan Anda juga bisa awasi kapan mereka make semua. Intinya Mini Connected ini sangat memudahkan Anda dan membuat owning experience-nya itu makin menyenangkan. Dan juga ada Mini Connected Store-nya kan, itu yang nanti Anda bisa beli atau sewa beberapa fitur. Jadi ini next level of connectivity. Dan satu lagi hal yang saya suka, walaupun tingkat regeneratif braking-nya itu tidak mudah diakses, seperti saya bilang ada di dalam layar, kenapa nggak pakai pedal shift aja seperti yang dilakukan sejumlah pabrikan. Tapi mobil ini punya mode one pedal. Jadi dengan satu pedal Anda bisa ngegas sampai berhenti. Jadi ini saya masukkan ke mode B, modenya namanya B. Dan ini ketika Anda lepas gas, saya nggak nginjek rem sama sekali, dan dia berhenti dengan halus, lebih halus daripada kita ngerem sendiri. Karena kalau kita ngerem sendiri itu masih ada dek gitu. Ini bisa one pedal mode-nya sangat halus, dan dia mudah diakses karena ada di tuas transmisi. Jadi kalau misalnya Anda sudah D, pencet sekali lagi ke bawah jadi B, mau balik lagi ke D, nggak mau one pedal mode, tinggal ke bawahin sekali lagi jadi D. Dan satu lagi, karena mobil ini namanya Mini, lihat ini, radius putarnya super kecil, super ringkas, akan sangat memudahkan Anda ketika bermanuver di jalanan atau mencari parkir. Bahkan mobil ini juga sudah punya parking assistant, dan ketika Anda masuk ke gang dan ternyata di gangnya itu Anda buntu gitu ya, Anda dengan mudahnya bisa langsung menggunakan reversing assistant. Lihat ini, dia akan lewat ke tempat yang Anda lewati tadi. Jadi maneuverability-nya sangat mudah di mobil ini. Lantas, bagaimana kesimpulan kami tentang Mini elektrik terbaru ini? Ya, dengan harganya yang bisa dibilang relatif sama dengan Mini elektrik generasi sebelumnya, mobil ini menawarkan jauh lebih banyak. Desain lebih keren di luar, desain lebih keren di dalam, teknologinya lebih banyak, platformnya spesial untuk elektrik, tidak sharing platform lagi dengan yang bensin.
fun to drive, posisi berkendaranya juga lebih enak. Oh ya, audionya juga Harman Kardon di sini. Mobil ini memberikan value for money yang lebih baik. Memang kalau Anda bandingkan dengan electric car lain di harga 1 miliar, Anda bisa dapat semuanya itu lebih lega, lebih nyaman, dan lebih praktis dibandingkan Mini. Tapi Mini elektrik tidak sepantasnya dikomparasi dengan mobil elektrik lain. Karena Mini ini bukan pilihan. Bukan ketika Anda mau mobil listrik, pilihannya Mini atau apa ya di range harga yang sama. Tapi Mini ini lebih seperti mobil yang ikonik. Orang membeli Mini EV bukan sekedar hanya ingin mobil elektrik, tapi karena dia menginginkan sebuah Mini. Sesimpel itu. Ketika mau Mini, tinggal pilih mau yang varian apa. Dan varian yang elektrik ini dia lebih kencang, operational cost-nya lebih rendah, serta dia juga lebih hening. Jadi balik lagi, ketika Anda punya 1 miliar rupiah untuk Anda berikan mobil listrik, ya yang lain itu pasti lebih lega, lebih nyaman, dan juga lebih praktis dibandingkan Mini. Tapi tidak ada yang lebih baik dari sisi art serta funkiness-nya dari mobil ini. Dan mungkin hanya sangat sedikit yang bisa menawarkan rasa fun to drive seperti Mini di harganya. Ini bukan electric vehicle yang bermerek Mini, tapi ini adalah pure Mini yang ditenagai oleh listrik yang memang sedang menjadi tren. Dan rasanya penggerak listrik yang berperforma seperti ini cocok diadopsi di Mini. Well, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Mini Cooper SE ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Di sana ada berita-berita terkini otomotif dari Indonesia maupun dunia, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.